Mari kita tundukkan kepala. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat anugerah-Mu yang Kau berikan untuk kami. Kalau kami masih bisa bernapas, kami bisa ada sebagaimana ada, dan kami bisa duduk di kaki-Mu, naikkan pujian penyembahan, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga kami firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Besok kita lanjutkan dari ayat 19 sampai ayat 27. Yeremia pasal 17 ayat pertama sampai ayat 18. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan tertukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang pemeliharanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selamanya. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hati menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asih yang tidak penduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan. Ia akan si pohon ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang yang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hati yang sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang bikin hati yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan mengerami yang tidak ditelurkan, demikian orang menggaruk kekayaan secara tidak halau. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang berbah. Tata kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat baik kudus kita, ya pengharapan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu, orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab engkau telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-18. Biarlah orang-orang yang mengejar aku jadi malu, tapi janganlah aku jadi malu. Biarlah mereka terkejut, tapi janganlah aku jadi terkejut. Buatlah hari mereka akan menimpa mereka, dan hancurkan mereka dengan kehancuran berganda. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Yeremia sebagai nabi Tuhan, dia bergumul lihat bakaran bangsa Israel yang hidup dalam dosa. Dia berbicara, dia mengingatkan kepada bangsa Israel supaya bangsa ini berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan berhala. Sebagaimana katakan pada ayat itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang panas terik.
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dan tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, pagi ini saudara sangat diberkati Tuhan. Kenapa? Saudara pagi-pagi datang, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengadakan kekuatan di hidup saudara. Kenapa? Saudara pagi-pagi adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, karena saudara butuh Tuhan. Saudara butuh Tuhan. Pagi-pagi saya bangga dengan saudara, karena saudara butuh Tuhan. Maka saudara mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, baru saudara mencari nafkah. Kenapa? Sebab saudara mengandalkan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan yang perlu diandalkan. Harapan saudara hanya kepada Tuhan. Kita boleh mencari rezeki, kalau Tuhan tidak memberkati, semua akan sia-sia. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita bagian pohon yang berdiri di tepi air, yang akan merambat ke tepi utang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak kuat, tidak tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hari ini mungkin suasana kering, sulit. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini bicara bersabda, tidak khawatir dalam tahun yang kering, tahun yang sulit ini. Dan firman Allah katakan, daun itu tetap hijau dan juga berbuah. Jadi apa yang saudara kerjakan tidak akan sia-sia. Apa yang saudara cari tidak akan sia-sia. Tuhan memberikan buah, bahkan memberikan buah, ada hasilnya. Kalau saudara cari Tuhan, saudara salah, ada hasilnya. Dan Tuhan tidak akan permalukan saudara. Perhatikan lebih jauh pada ayat 13. Ya, pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang yang menyimpang daripadamu akan dinyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu tapi bagi saudara yang mencari Tuhan, yang berharap pada Tuhan, dan saudara tidak meninggalkan Tuhan, saudara tidak akan jadi malu. Bahkan kenapa? Saudara tidak mau meninggalkan air yang hidup. Itulah firman Tuhan atau Yesus. Yesus ada air hidup. Saudara salah, saudara tidak keliru, dan saudara tidak butuh. Kau siapkan waktu hanya sekian menit untuk mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Gak salah dan gak rugi. Mungkin orang katakan rugi hanya sekian berapa jam atau setengah jam kalau nggak ada. Tidak, saya rugi terlambat dari kantor. Bukankah kita diberikan hikmat ya Tuhan bisa mengatur lebih awal kita adakan doa keluarga, adakan mesbah keluarga. Setelah kita mencari nafkah, bakal ternafkah, kita pulang berangkat hari dengan kekuatan bersama Tuhan. Percaya, ada pengharapan di dalam Tuhan. Selama bumi masih berputar, masih ada harapan. Kenapa? Sebab akar itu masih bertemu dengan air. Siapa? Ketika kita masih bertemu dengan air itu, pohon itu tetap berbuah. Jika saja berbuah dan buah lebat, itulah berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat saya. Tuhan sediakan berkat-berkat buat apa yang kebutuhan rumah tangga saya, saudara. Tuhan sudah berkati. Amin. Percaya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami selalu hidup mengandalkan Engkau. Oh, mengandalkan Engkau sebab Engkau pengharapan hidup kami. Kalau kalian dunia yang suasana yang mengering, tapi bagi Tuhan tidak ada kata kering. Ketika Ishak, ya dia menabur di tanah suasana kering, Tuhan memberkatinya. Kami percaya rezeki sumbernya datang daripada Tuhan. Kami berjalan hari ini mencari nafkah. Berkat-Mu sudah sedia buat kami. Terima kasih Bapa di surga, memberikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RT, para RW, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bertugas depan Tuhan. Berkat hikmat yang dari surga, hikmat yang dari surga, Kau berikan Raja Salomo, berikan buat mereka semua dan bertugas-tugas yang berat Tuhan. Biar mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan-Mu, biar yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak karena Kau cinta tanah air Indonesia. Bahkan juga Tuhan mulai vaksin, mereka mau divaksin, biar bulan ini
targetnya 700.000 bisa divaksin bulan depan sampai 1 hari 1 juta. Jadi selesai dengan baik, mereka mau taat dengan baik. Terima kasih Bapak, Indonesia maju menjadi satu kenyataan negara kami, negara yang merdeka politik. Terima kasih Bapak di surga, dan kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai malam Tuhan saudara yang cinta yang katakan amin.